Gonzalo Garcia mendapat hadiah atas performa apiknya di Piala Dunia Antar Klub 2025. Garcia baru saja diperpanjang kontraknya oleh Real Madrid. Dikutip situs resmi klub, Garcia diperpanjang masa tinggalnya di Santiago Bernabeu sampai tanggal 30 Juni tahun 2030. Garcia mendapat kenaikan gaji signifikan, yakni 4 juta euro per tahunnya atau sekitar 7,2 miliar rupiah. Jumlah ini terbilang besar untuk pemain yang baru berusia 21 tahun itu. Ini jadi hadiah atas penampilan Garcia di Piala Dunia Antar Klub 2025 dengan torehan 5 gol. Garcia tidak lagi mengenakan nomor punggung 30 dan memilih nomor 16 untuk musim 2025-2026. Sebab La Liga cuma memperbolehkan skuad senior memakai nomor 1-25. Paris Saint-Germain siap melepas Gianluigi Donnarumma, karena sang kiper tidak berikan perpanjangan kontrak, PSG akan jual murah. Dilaporkan Tribuna, PSG akan ambil langkah tegas untuk menjual Gianluigi Donnarumma, andai pemain asal Italia itu tidak juga berikan perpanjangan kontrak. Lain sisi, PSG sudah dapatkan kiper muda Lucas Chevalier dari Lille. Chevalier disiapkan jadi kiper utama. PSG bakal jual murah Gianluigi Donnarumma. PSG membuka harga mulai dari 30 juta euro atau setara 568 miliar rupiah. Harga segitu memang terbilang murah bagi kiper sekelas Donnarumma. Apalagi, usia Donnarumma masih 26 tahun. Son baru saja diresmikan sebagai pemain LAFC, setelah dibeli 26 juta dolar AS dari Tottenham Hotspur. Ini jadi rekor transfer di Major League Soccer. 3 hari kemudian, Son langsung masuk skuad LAFC yang bertandang ke markas Chicago Fire, Minggu, tanggal 10 Agustus tahun 2025, pagi WIB. Namun, Son harus menonton dulu perjuangan rekan-rekannya dari bangku cadangan. Carlos Terán membawa Chicago unggul duluan pada menit ke-10 sebelum disamakan Ryan Hollingsheed pada menit ke-19. Son harus menunggu sampai menit ke-61 untuk merasakan MLS pertama kalinya. Son masuk menggantikan penyerang LAFC David Martinez. Sayangnya tak lama setelah Son masuk, LAFC kebobolan lagi oleh Jonathan Bamba pada menit ke-70. Barulah 7 menit kemudian, Son mendapat umpan terobosan rekannya dalam sebuah serangan balik. Bek Chicago Carlos Terán mau tak mau menjatuhkan Son yang melakukan soloran ke kotak penalti. Wasit menunjuk titik putih setelah melihat VAR dan Denis Bouanga, top skorer LAFC, membuat skor akhir 2-2. Selama setengah jam di lapangan, Son membuat 3 attempt, 1 diantaranya mengarah ke gawang. Premier League memutuskan untuk tidak lagi menyertakan lambang pelangi di ban kapten tiap tim. Salah satunya, gegera banyak penolakan. Dilansir dari BBC, Premier League sudah bekerja sama dengan Badan Amal LGBTQ+, Stonewall sejak tahun 2014 untuk kampanye Rainbow Laces. Kini di tahun 2025, kerjasama itu selesai. Itu artinya, sudah tidak ada lagi lambang pelangi di ban kapten tiap tim, serta tiada lagi pula simbol-simbol pelangi di tali sepatu pemain. David De Gea tersentuh dengan sambutan Old Trafford saat kembali untuk kali pertama sejak 2023. Ia mendoakan yang terbaik buat Manchester United, klub lamanya. Ini sebuah laga yang tak akan pernah saya lupakan. Pasti, terkadang sulit untuk menggambarkan dengan kata-kata bagaimana perasaan Anda di lapangan, melihat kerumunan, dengan semua orang yang hadir. Ini sangat emosional bagi saya, kata De Gea dikutip BBC. De Gea pun paham saat ini MU masih berjuang bangkit, bahkan setelah dirinya turut jadi korban percobaan tersebut. Kiper internasional Spanyol tersebut berharap kali ini MU benar-benar bisa bangkit setelah musim terburuk di Premier League. Setelah tak masuk ke dalam rencana Inter Milan untuk musim depan, Mehdi Taremi dikabarkan telah ditawarkan ke Leeds United pada musim panas ini. Leeds United menunjukkan keseriusannya dalam mempersiapkan diri untuk kembali ke Premier League. Menurut Graeme Bailey di TBR Football, klub berjuluk The Whites ini dikabarkan telah menerima tawaran untuk merekrut striker berpengalaman, Mehdi Taremi, yang saat ini tak masuk dalam rencana Inter Milan di musim depan. Langkah ini bisa menjadi solusi cerdas bagi Leeds untuk memperkuat lini serang mereka dengan pemain yang sudah teruji di level tertinggi tanpa harus mengeluarkan biaya transfer yang besar. Manchester United dan AC Milan dikabarkan sepakat untuk peminjaman Rasmus Højlund, namun sang striker belum setuju pindah, maunya bertahan di Old Trafford. Dilaporkan Mirror, Manchester United dan AC Milan telah sepakat untuk peminjaman Rasmus Højlund. Højlund akan dipinjam Milan dalam durasi semusim penuh. MU akan terima biaya peminjaman sebesar 6 juta euro atau setara 113 miliar rupiah. Man United juga berikan opsi pembelian permanen Højlund ke Milan, dengan potensi harga mencapai 40 juta euro atau setara 757 miliar rupiah. Nicolas Jackson dipastikan bisa saja meninggalkan Chelsea. Hal itu dikonfirmasi langsung manajer Enzo Maresca. Maresca menjelaskan, Jackson terbuka untuk meninggalkan Chelsea musim panas ini. Kedatangan Joao Pedro dan Liam Delap jadi alasannya. Nico baik-baik saja, dia baik-baik saja. Saat jendela transfer dibuka,
Sayangnya atau untungnya, segala sesuatu bisa terjadi, ungkap Enzo Maresca, seperti dilansir The Standard. Hal ini juga melibatkan situasi Nico. Saat ini kami juga memiliki dua penyerang yang datang. Keduanya tiba di Amerika Serikat, Joao dan Liam. Jadi mari lihat apa yang terjadi, ungkap manajer asal Italia itu. Carlos Baleba kabarnya sedang diminati oleh dua klub kota Manchester, Manchester United dan Manchester City. Brighton, klubnya, siap melepas asalkan harganya pas. Dan menurut ESPN, Brighton sudah melabeli pemain tengahnya itu dengan banderol harga 120 juta euro atau sekitar 2,2 triliun rupiah buat klub yang hendak memboyong Baleba musim panas ini. Untuk saat ini, sebut ESPN, Carlos Baleba diketahui masih merasa nyaman di Brighton. Dengan kata lain pemain itu belum merasa butuh untuk pindah ke klub lain musim panas ini. Dominic Calvert-Lewin memulai babak baru dalam karirnya, usai berpisah dengan Everton di akhir musim 2024/2025, striker 28 tahun itu, kini berstatus bebas transfer dan memilih mengurus sendiri negosiasi untuk mencari klub baru, tanpa bantuan agen. Langkah ini diambil setelah musim terakhirnya bersama The Toffees berjalan kurang memuaskan. Dari 26 penampilan di Premier League, Calvert-Lewin hanya mampu menyumbang 3 gol. Meski begitu, reputasinya sebagai mantan penyerang andalan timnas Inggris dengan 11 caps masih membuatnya diperhitungkan di bursa transfer. Menurut kabar dari La Gazzetta dello Sport, Juventus hampir menyelesaikan kesepakatan dengan Paris Saint-Germain untuk Randal Kolo Muani dengan formula pinjaman disertai opsi yang jadi kewajiban untuk dipermanenkan. Laporan dari La Gazzetta dello Sport mengklaim bahwa kedua klub hampir mencapai kesepakatan soal Kolo Muani. Juve akan meminjamnya dengan biaya 10 juta euro, yang disertai opsi untuk dipermanenkan seharga 30 hingga 35 juta euro, yang akan menjadi kewajiban dalam kriteria yang sangat mudah dijangkau. Newcastle United dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk mendatangkan Michail Antonio yang telah meninggalkan West Ham United pada musim panas ini. Dengan status bebas transfer, Newcastle telah memulai pembicaraan dengan kubu Antonio untuk mengamankan tanda tangannya tanpa biaya. Namun, Leicester City dan Everton juga mengincar sang striker, menambah tekanan bagi The Magpies untuk menawarkan kontrak menarik. Antonio, yang terbuka untuk tantangan baru, memprioritaskan klub dengan peluang bermain reguler. Keberhasilan transfer ini bergantung pada kemampuan Newcastle menyepakati gaji dan durasi kontrak. Atletico Madrid dikabarkan tertarik untuk mendatangkan penyerang sayap Manchester United, Jadon Sancho, pada jendela transfer musim panas tahun ini. Dilansir dari media Spanyol, Fichajes, Atletico Madrid menawarkan jalan keluar bagi Jadon Sancho, yang tidak masuk rencana Ruben Amorim di Manchester United. Diego Simeone melihat winger berusia 25 tahun ini sebagai pengubah permainan di lini serang, di tengah upaya The Red Devils merampingkan skuad sebelum bursa transfer musim panas berakhir. Aston Villa dikabarkan tertarik mendatangkan winger milik AC Milan, Alexis Saelemaekers, pada jendela transfer musim panas tahun ini. AC Milan bersedia melepas Saelemaekers dengan harga sekitar 25 juta euro, namun Villa menghadapi saingan dari Leicester City, yang juga mengincar sang pemain. Dengan kontrak hingga 2026, Milan berada di posisi kuat untuk menegosiasikan harga. Emery mendorong Monchi untuk mempercepat pembicaraan, terutama setelah kehilangan John Duran ke Al Nassr. Keberhasilan transfer ini bergantung pada kemampuan Villa menawarkan paket finansial yang kompetitif sebelum bursa transfer ditutup. Manchester City dikabarkan harus menyediakan dana yang cukup besar untuk mendatangkan Lucas Paqueta dari West Ham United pada musim panas ini. Dilansir dari Football Insider, Manchester City diminta membayar 45 juta pound untuk menggait gelandang West Ham United, Lucas Paqueta, guna memperkuat lini tengah mereka. The Citizens melihat pemain Brasil berusia 27 tahun itu sebagai kunci untuk membuat skuad semakin kompetitif di bawah Pep Guardiola, meski negosiasi menghadapi tantangan finansial dan persaingan. Manchester United siap mengajukan tawaran fantastis untuk mendatangkan Nico Paz dari Como pada jendela transfer musim panas tahun ini. Dilansir dari media Spanyol, Fichajes, Manchester United mengincar gelandang muda Como, Nico Paz, dan bersedia membayar hingga 80 juta euro untuk mengamankan tanda tangannya di bursa transfer musim panas ini. Langkah ini mencerminkan ambisi besar The Red Devils untuk membangun skuad kompetitif di bawah Ruben Amorim, dengan Paz sebagai target utama untuk memperkuat lini tengah. Arsenal dikabarkan bersaing ketat dengan Nottingham Forest untuk mendatangkan Ademola Lookman dari Nottingham Forest pada musim panas tahun ini. Atalanta mematok harga 60 juta euro untuk Lookman, angka yang mencerminkan performa dan kontraknya hingga 2026. Arsenal, yang juga bersaing dengan Liverpool, Manchester United, dan klub seperti PSG, telah memulai kontak awal, tetapi Nottingham Forest menambah tekanan dengan pendekatan agresif. Keberhasilan Forest di bursa transfer, termasuk perekrutan pemain muda, membuat mereka lawan serius, meski Arsenal tetap diunggulkan berkat proyek Liga Champions mereka.
West Ham United mengumumkan perekrutan penjaga gawang Mats Hermansen dari Leicester City dengan kontrak 5 tahun dan opsi perpanjangan 12 bulan. Menurut laporan Evening Standard, The Hammers membayar 18 juta pound untuk kiper asal Denmark tersebut. Mats Hermansen sebelumnya pernah bekerja sama dengan pelatih kiper West Ham United, Kasper Ankergren, di Brøndby, yang diyakini turut berperan dalam proses transfer ini. Hermansen akan mengenakan nomor punggung 1 di London Stadium. Newcastle United dikabarkan telah menyiapkan sebuah penawaran untuk mendatangkan Yoani Wissa dari Brentford pada jendela transfer musim panas tahun ini. Newcastle menawarkan 30 juta euro, namun Brentford kemungkinan akan menolak, terutama setelah kehilangan Bryan Mbeumo ke Manchester United. Valuasi Wissa diperkirakan lebih tinggi, mendekati 40 juta euro, karena perannya yang krusial bagi The Beast. Persaingan dari klub seperti Tottenham, yang juga memantau Wissa, menambah kompleksitas. Newcastle harus bergerak cepat untuk meyakinkan Brentford dan Wissa, yang tertarik dengan prospek Liga Champions. Liverpool kena komebak Crystal Palace sehingga skor 2-2 menandai akhir waktu normal. Laga Community Shield 2025 dimenangi The Eagles melalui adu penalti. Duel Community Shield 2025 antara Crystal Palace vs Liverpool berlangsung di Stadion Wembley, London, pada Minggu, tanggal 10 Agustus, malam WIB. Gol The Reds diciptakan Hugo Ekitike dan Jeremy Frimpong, sedangkan Crystal Palace membalas lewat Jean-Philippe Mateta, penalti, dan Ismaila Sarr. Crystal Palace juara Community Shield setelah memenangi adu penalti 3-2. Hanya dua penendang penalti Liverpool yang berhasil mengonversi dari titik 12 pas, yaitu Cody Gakpo dan Dominic Szoboszlai. Sedangkan tiga pemain Crystal Palace yang sukses melaksanakan tugasnya adalah Jean-Philippe Mateta, Ismaila Sarr, dan Justin Devenny. Barcelona meraih kemenangan besar saat menjamu Como 1907 dalam laga uji coba Joan Gamper Trophy. Los Culés menang 5-0 lewat brace Fermin Lopez dan Lamine Yamal. Barcelona membuka skor di menit ke-21, Fermin Lopez yang mencetak gol lewat bola tembakan mendatarnya. BRACE, Fermin Lopez kembali menggetarkan jala Como 1907 di menit ke-35, kali ini dia menembak bola lambung yang meluncur masuk ke pojok kanan atas gawang, skor menjadi 2-0. Tim tuan rumah menambah gol 2 menit berselang, Raphinha yang mencatatkan nama di papan skor. Raphinha mencetak gol tap-in dari umpan tarik Marcus Rashford, skor berubah 3-0. Barcelona kembali membobol gawang Como di menit ke-42, Lamine Yamal dengan mudah menceploskan gol tap-in di depan gawang kosong, memanfaatkan asis Raphinha, skor 4-0 untuk Barca bertahan hingga turun minum. BRACE, Lamine Yamal mencetak gol keduanya di laga ini 4 menit babak kedua berjalan, winger berusia 18 tahun itu menyambar masuk bola umpan Ferran Torres dengan tendangan first time, gol Yamal jadi satu-satunya yang tercipta di babak kedua, skor 5-0 untuk Barcelona jadi hasil akhir pertandingan. Penampilan cemerlang Cristiano Ronaldo gagal memenangkan Al Nassr di laga pramusim. Al Nassr dikalahkan tim divisi 2 Liga Spanyol, Almeria, dengan skor 2-3. Al Nassr tok kebobolan dulu dari gol cepat Sergio Arriba di menit ke-6, Ronaldo menyamakan kedudukan di menit ke-17. Al Nassr berbalik unggul sebelum laga genap berjalan 40 menit, Ronaldo mencetak namanya di papan skor lagi, usai mengonversi hadiah penalti. Namun, hanya 4 menit berselang Almeria menyamakan kedudukan 2-2. Adri Mbarba memanfaatkan kesalahan kiper Nawaf Al-Akidi untuk menciptakan gol kedua Almeria dari tendangan jarak jauh. Setelah turun minum, Almeria kembali unggul. Di menit ke-61, Mbarba menggetarkan gawang Al Nassr lagi untuk mengubah skor 3-2. Kekalahan ini menandai akhir pramusim Al Nassr. Selanjutnya, Cristiano Ronaldo DKK akan melakoni laga kompetitif pertama saat menghadapi Al Ittihad di Piala Super Arab Saudi pada tanggal 19 Agustus mendatang. AC Milan harus mengakui keunggulan Chelsea setelah kalah telak 1-4 dalam laga pramusim di Stamford Bridge, Minggu, tanggal 10 Agustus, malam WIB. 4 gol The Blues tercipta melalui bunuh diri Andrei Kubis, sontekan Joao Pedro, dan 2 gol Liam Delap. Rossoneri hanya mampu membalas lewat gol hiburan Youssouf Fofana. Kekalahan ini menjadi catatan penting bagi Milan menjelang dimulainya musim baru. Liverpool dipaksa mengakui keunggulan Crystal Palace di Community Shield 2025. Bintang Liverpool Mohamed Salah menampilkan performa mengecewakan. Mo Salah melempem di sepanjang pertandingan Crystal Palace vs Liverpool, bukan hanya gagal menyumbang gol, superstar sepak bola Mesir itu juga tidak mencetak assist dan tidak melepaskan umpan kunci. Lebih lanjut, Mohamed Salah hanya membuat 26 sentuhan pada bola, sekali melepaskan tembakan ke gawang Crystal Palace, percobaan yang terlalu lemah. Satu-satunya giringan bola Mo Salah tidak sukses dan puncaknya ketika tembakan Mo Salah dalam adu penalti melambung tinggi. Raksasa Serie A, AC Milan, dikabarkan sudah mencapai kesepakatan dengan Genoa untuk memboyong Coni de Inter. Usai melepas Thiaw, Milan langsung mengarahkan bidikan kepada Coni de Inter, bek asal Belgia itu tampil konsisten bersama Genoa musim lalu.
Setelah mengamankan kesepakatan personal, Milan bergerak untuk bernegosiasi dengan Genoa, proposal pertama yang diajukan senilai 20 juta euro. Sayangnya, angka itu belum memenuhi permintaan Genoa, selisih ini membuat proses negosiasi berlanjut. Kedua pihak berupaya menemukan titik temu agar transfer bisa segera difinalisasi, waktu menjadi faktor penting karena bursa transfer terus berjalan. Jurnalis Fabrizio Romano memberikan pembaruan penting di akun X miliknya. Ia memastikan bahwa Milan dan Genoa sudah mencapai kata sepakat untuk transfer de Inter. Paket kesepakatan berada di kisaran 20 juta euro. Kedua klub kini tengah menyelesaikan detail transfer tersebut, dan sang defender segera dijadwalkan menjalani tes medis dalam waktu dekat.